Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat kembali bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan kita. Kita akan membahas tentang sejarah Nabi kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Tapi sebelum itu silakan KM kita berdoa dulu ya. Istidatan siap doaan bil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya hari ini kehadirannya ya. Apakah semua hadir? Ada satu orang yang hadir. Siapa yang nggak hadir? Al-Keiza Ya, kenapa Al-Keiza? Izin ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan urusan Keiza diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini kita masih membahas tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Bapak ulangi pembahasan minggu kemarin ya. Nah, oke, siapa yang masih ingat ya? Coba. Nah, yang bisa menjawab angkat tangan ya. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang turunnya wahyu yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba siapa yang masih ingat surat apa, ayat berapa wahyu yang pertama diturunkan? Ya, Biba. Ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul, hebat. Ya, silakan ya. Nah, kemudian siapakah yang menyampaikan wahyu tersebut? Ya, Dimas. Malaikat siapa namanya? Betul, malaikat Jibril alaihi salam ya. Jadi bahwa wahyu itu disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ya. Nah, di manakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama tersebut? Ya, Alma. Ya, betul. Di gua Hiro ya. Hebat. Alhamdulillah. Jadi wahyu yang pertama itu Nabi kita dapatkan itu di gua Hiro melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Alhamdulillah. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini kita akan masih membahas tentang turunnya wahyu yang pertama. Tapi sebelum itu, seperti biasa, tujuan pembelajaran kita adalah kita memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kemudian kita bisa menyimpulkan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kita bisa menemukan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa kerasulan dengan benar. Dan keempat,
kita biasa melaksanakan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa kerasulannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Nah, sebelum kita sampai kepada pelajaran berikutnya, Bapak akan bertanya lagi. Ya, kita persepsi dulu. Apakah anak-anak sudah bisa mengetahui yang akan kita bahas? Ya. Coba. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama tersebut, Nabi merasa ketakutan, ya, ketakutan dan menggigil. Kemudian Nabi langsung pulang ke rumahnya, ya. Kemudian siapakah nama istri Nabi besar Muhammad SAW? Ya, Siti Khadijah, betul, Natasha, hebat, ya. Istri, nah, sebagai istri yang solehah, langsung Siti Khadijah menyelimuti Nabi yang merasa takut, ya, ketakutan. Nah, setelah itu, setelah Nabi menjadi tenang, kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi kepada anak pamannya. Siapa yang tahu kira-kira siapa namanya? Alma? Waraqah bin Naufal. Betul, Waraqah bin Naufal, ya. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab yang memahami tentang Taurat dan Injil, ya. Dia akan menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjutkan lagi, ya. Pelajaran kita kali ini kita membahas kejadian setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Coba silakan. Yakin, coba bacakan halaman 103 setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang tersebut. Silakan. Ya. Muhammad menerima wahyu tersebut, beliau gemeteran dan sangat ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat. Beliau segera keluar dari gua tersebut dan pulang menemukan istrinya Khadijah. Merasa heran dan segera menanyakan apa yang telah terjadi. Nabi Muhammad SAW berkata, selimutilah aku. Khadijah pun menyelimutinya. Setelah hilang rasa takutnya, beliau menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hiro. Khadijah menenangkan dan meyakinkan suaminya itu bahwa Allah telah memilih dan mengangkat beliau menjadi utusannya untuk menyebarkan kebenaran pada umat manusia. Ya. Jadi Siti Khadijah ini menenangkan Nabi, seorang istri yang baik akan menenangkan suaminya yang merasa ketakutan. Dan kata Siti Khadijah radhiyallahu anha bahwa beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat menjadi utusan Allah untuk menyebarkan kebenaran kepada umat manusia, ya. Nah, selanjutnya silakan dibaca kembali oleh Alma. Untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW, Khadijah membawa beliau kepada anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab termuka dan memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan Injil. Beliau menceritakan semuanya kitab tersebut lalu berkata, demi Allah Maha Suci, hai anak saudaraku, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya umurku panjang dan ketika kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan ikut membelamu dengan sekuat tenaga. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Waraqah, apakah kaumku akan mengusirku juga? Waraqah menjawab, ya, semua nabi yang datang membawa tugas seperti yang kau bawa ini dimusuhi dan diperangi. Nah, itu ya. Jadi dibawalah Rasulullah SAW oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha kepada anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, ya. Oleh Waraqah bin Naufal ini
dikatakan bahwa dijelaskan bahwa demi Allah maha suci, hai anak saudaraku, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Tuh dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal bahwa yang datang kepada Nabi di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya, utusan Allah yang memberikan wahyu. Nah, sesungguhnya ia juga pernah datang kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam juga menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Waraqah bin Naufal, sekiranya umurku panjang, kata Waraqah bin Naufal, dan ketika kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan membelamu dengan sekuat tenaga. Jadi seandainya umurnya panjang, Waraqah bin Naufal ini akan membela Nabi seandainya dia diusir oleh kaumnya. Ya, terbukti ya. Nanti terbukti bahwa Nabi diusir dari kota Mekah, maka Nabi nanti akan hijrah ke kota Madinah, tidak disenangi oleh kaumnya. Nah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah kaumku akan mengusirku juga? Waraqah menjawab, ya, semua nabi yang datang membawa tugas seperti yang kau bawa ini dimusuhi dan diperangi. Ya, jadi semua nabi akan dimusuhi dan diperangi. Ya, nah, sampailah kita kepada turunnya wahyu yang kedua. Bagaimana ceritanya? Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya. Namun, beberapa hari berlalu tanpa kedatangan wahyu selanjutnya. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya. Meskipun demikian, beliau tetap pergi ke Gua Hira seperti biasanya. Masa ketiadaan wahyu ini dalam sejarah Islam disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Apa namanya? Fatratul Wahyi, masa berselangnya wahyu. Jadi tidak ada lagi. Setelah wahyu yang pertama turun, beberapa waktu kemudian Nabi tunggu-tunggu, ternyata tidak ada lagi wahyu yang turun. Nabi gelisah, tapi Nabi tetap pergi ke Gua Hira. Nah, masa dari turunnya wahyu pertama sampai wahyu yang kedua itu adalah nanti namanya Fatratul Wahyi, ya, Fatratul Wahyi, masa berselangnya wahyu. Nah, namun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Pada siapa? Kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Jadi wahyu yang kedua itu surat apa? Surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamanun tastakthir wa lirabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dimulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Mulailah Nabi berdakwah setelah turunnya wahyu yang kedua ini, ya. Nah, supaya anak-anak lebih memahaminya, Bapak akan tampilkan satu cerita supaya anak-anak bisa lebih memahaminya, ya. Oke, simak baik-baik tentang kisah
diturunkannya wahyu yang kedua ini. Dalam semua wahyu yang pertama dibaca, baginda pergi menemui Warakah bin Nawfal. Selepas itu, baginda tidak mendengar apa-apa berita lagi kepada Jibril. Tempoh ini dikenali sebagai tempoh perhentian wahyu. Baginda berasa sedih karena telah lama tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehinggalah pada suatu hari, ketika baginda sedang berjalan, Anda ternampak Jibril yang sungguh besar dan duduk di antara langit dan bumi. Baginda merasa amat takut dan lari balik ke rumah. Setibanya baginda ke rumah, baginda meminta diselimutkan. Jika baginda berada di dalam selimut sedang dalam keadaan, maka turunlah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir fakafir dia fakafir bermujazafahju pada amunitas takdir walirabbika fasbir, yang bermaksud, wahai orang yang berilmu, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi sesuatu untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak, dan kerana Tuhanmu bersabarlah. Inilah wahyu yang menyuruh baginda untuk mula berdakwah dan menyampaikan seruan-seruan kepada Allah dan manusia. Ya, alhamdulillah ya. Ini tentang peristiwa Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang kedua. Nah, sekarang kita akan diskusikan, anak-anak berdiskusi untuk mencari apakah ya perintah apakah yang terkandung dalam ayat surat Al-Mudaththir sampai 7 ya. Lakukan diskusi bersama temanmu, nanti kita akan bahas ke depan bareng-bareng ya. Silakan dibuat kelompok, Icam, Dimas dan Ari satu kelompok ya. Kemudian Keisa, Giska sama siapa nih? Kalisa satu kelompok. Saya langsung buat kelompok ya. Buat dikelompokkan Adiba, Alma dan Nata satu kelompok ya. Kemudian Yakin, Kay dan Alta satu kelompok. Silahkan ya, silahkan. Kalisa ya, siap, hebat ya. Silakan, bagaimana hasil diskusinya? Yang lain sambil memperhatikan ya, sambil diskusi memperhatikan temannya. Bagaimana hasilnya? Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan demikian dimulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Ya, betul, hebat. Tepuk tangan anak-anak ya, hebat sekali, betul ya. Nah, coba silakan duduk. Alhamdulillah anak-anak, mayoritas jawabannya sudah betul semua, bahwa dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW diberi perintah oleh Allah untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Islam kepada keluarganya, para sahabatnya, terutama untuk semua umat manusia ya. Nah, terutama waktu itu adalah kaum Quraisy ya, seperti itu ya, semua yang ada di kota Mekah. Kemudian nanti baru menyebar. Alhamdulillah anak-anak sekalian, alhamdulillah pelajaran untuk hari ini sudah kita selesai laksanakan ya. Nah,
Anak-anak paham sekarang ya tentang turunnya wahyu yang pertama, yang kedua, dan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya bahwa apa kesimpulannya? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah menjadi seorang rasul ya. Dia awali dengan menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, kemudian disusul oleh wahyu yang kedua untuk menyebarkan agama Islam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ya, alhamdulillah. Tadi ada yang mau ditanyakan? Tadi semuanya sudah bagus ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, sudah bersemangat, bisa melakukan diskusi dengan baik ya, refleksi kita ya sudah baik sekali. Nah, coba masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini, pelajaran kita kali ini. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, diberikan ingatan yang dapat Allah Subhanahu wa taala menerima ilmu untuk bekal kita bagi dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan KM kita berdoa sama-sama untuk menutup pertemuan kita kali ini. Silahkan. Istiladan beliau doaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.